Cinta pertama saya pada Kokom Komariah. Untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik dan semakin tidak. Jabar istimewa, Jabar eksklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Halo guys, teman-teman online Buka Suara, jangan lupa untuk di subscribe Kreator Kolektif edisinya Kota Bandung. Halo guys, kita lagi di sini. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Halo, selamat siang, selamat sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulhamka Julianto Kadir. Boleh dipanggil Anto, Bapak Ibu sekalian. Saya pengguna kursi roda dan menggunakan baju seragam milik Bandung Living Center warna ungu abu atau biruan, celana hitam, sepatu putih. Saya aktif di Bandung Independent Living Center atau pergerakan disabilitas, dan saya pun pelaku dari pekerja disabilitas yang bekerja di salah satu anak perusahaan Telkom Group Infomedia sebagai call center dari tahun 2016 sampai saat ini. Sedikit cerita tadi, mohon maaf paparan yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah sangat baik dan secara sistematik terkait infrastruktur bagaimana implementasinya. Dan tadi menyinggung soal PLN. Mohon maaf ya Pak ya, di sini kebetulan saya juga ayah saya dulunya bekerja di PLN, dan memang PLN ini agak sedikit kebijakan itu sangat kurang untuk memperpihakan terhadap penyandang disabilitas. Artinya ketika saya dulu mencari pekerjaan saat ayah saya masih aktif, itu sama sekali tidak bisa karena dapat informasi untuk penyandang disabilitas itu susah sekali. Dan akhirnya saya mencari sendiri dan akhirnya disimpang ya, walaupun sama BUMN juga ya, walaupun di anak perusahaannya. Nah, di apa ya namanya, dari sisi tentunya sebenarnya dari kebijakan dari pemimpinnya yang untuk menerapkan bagaimana pekerjaan itu bisa diberikan kepada dibuka untuk kelompok disabilitas. Ketika pimpinan daerahnya sudah mulai terbuka, maka itu pelaksananya akan terbuka juga untuk penyandang disabilitas. Dan di sini ketika di Bandung, Billy dengan WLD dan disangka dan WLD-nya, dan ada retail. Saya ambil contoh retail A dan retail B. Retail A itu sudah KPI-nya udah bagaimana disabilitas itu masuk dalamnya, dan retail B itu tidak masuk. Artinya sama-sama perusahaan retail tapi satu memperkerjakan dan satu tidak memperkerjakan. Nah, artinya ini Yang saya sampaikan sebenarnya melanjutkan ya apa yang tadi sudah disampaikan Ibu Claire, namun akan berfokus kepada kerangka kebijakan dan juga tool yang ada di EDB, termasuk juga perspektif yang mendasari tool tersebut ya yang sudah dikembangkan oleh EDB untuk memastikan disability inclusion itu menjadi keharusan ya Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan Bu Anggun, jadi itu kita bicara inklusi disabilitas tidak lagi soal kewajiban moral, tapi sudah menjadi prioritas ya yang diharapkan dalam semua proyek ADB di Indonesia setidaknya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan EDB Disability Source Book ya yang baru saja diselesaikan tahun 2025, di buku tersebut dinyatakan bahwa sekitar 16% ya 16% dari pengguna infrastruktur adalah penyandang disabilitas. Nah, Bapak Ibu, jika kita gabungkan dengan Bapak Ibu kita yang lansia, nah maka angka ini dari 16% ya itu bisa melonjak menjadi 50% ya. Maksud surga. Ini artinya apa Bapak Ibu? Jadi bila kita tidak secara purposeful ya, secara sengaja dan sistematis ya untuk merancang gitu ya infrastruktur dan kebijakan
inklusif di dalamnya, maka kita akan berisiko ya gagal melayani sebagian besar masyarakat yang seharusnya bisa berpartisipasi dan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan itu. Nah, Bapak Ibu, ADB terkait inklusi disabilitas ya, pada Global Disability Summit tahun 2018 kita sudah menyatakan 9 komitmen publik kita ya, terhadap disability inclusion in infrastructure project. Dan kemudian juga di Global Disability Summit yang baru ya di tanggal 2 dan 3 April di Jerman yang kembali ADB membuat komitmen yang serupa. Ya, jadi ini betul-betul untuk menunjukkan keseriusan kita ya di ADB untuk memastikan disability inclusion in infrastructure sector. Nah, kemudian kita juga sudah punya Disability Inclusive Development Roadmap. Nah, ini peta jalan pembangunan inklusif disabilitas untuk 2021 sampai 2025 ya. Akhirnya di tahun ini panduan tersebut ya ini sebagai panduan operasional ya untuk pembangunan inklusif disabilitas menuju 2030. Nah, kemudian komitmen ini juga diperkuat dalam strategi 2030 ya, dan tadi disampaikan Ibu Clea dan juga pada revisi Corporate Results Framework 2024. Nah, ini kita menempatkan inklusi disabilitas itu sebagai bagian dari indikator kinerja utama ya, khususnya dalam pilar TIPO ya. Jadi di dalamnya keberhasilan proyek itu dinilai dari kemampuannya untuk meningkatkan standar hidup kelompok rentan ya, kemudian memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memastikan bahwa infrastruktur dan layanan keuangan benar-benar dapat diakses oleh semua orang termasuk perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas. Bapak Ibu, kita juga perlu menekankan gitu ya, bahwa inklusi disabilitas di sektor infrastruktur ini juga harus sejalan ya, dengan penciptaan kesempatan kerja yang setara. Jadi kalau kita bicara infrastruktur inklusif, tidak hanya soal trotoar yang dilengkapi dengan guiding block untuk teman-teman yang tidak hanya soal penyediaan ram ya atau bidang miring untuk kursi roda, tidak hanya soal penyediaan lift, tapi juga soal bagaimana kita bisa menciptakan sistem rekrutmen yang terbuka ya, di sektor infrastruktur, lingkungan kerja yang bebas hambatan dan free, dan juga kontraktor yang bertanggung jawab gitu dan memahami bagaimana penyediaan aksesibilitas dan akomodasi layak ya bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dan juga termasuk perempuan dengan disabilitas tentunya. Nah, jadi dengan kata lain, inclusive employment ini bukan hasil sampingan Bapak Ibu ya, tetapi hasil langsung dari pendekatan pembangunan yang inklusif secara menyeluruh. Makanya kita sangat berharap nanti Bapak Ibu ya di sesi sudah makan siang kita akan rumuskan bersama bagaimana rencana aksi untuk inklusif employment di sektor infrastruktur. Nah, ini tentunya akan membantu program siap dua ke depan yang coba kemudian bisa dapat mengalihkan gitu ya. Nah, salah satu fokusnya nanti tentu juga akan ada di inklusif employment. Ya, next slide. Nah, Bapak Ibu, saya juga akan share sedikit ya 4 tool utama yang ada di ADB yang sudah dimiliki oleh ADB untuk memastikan inklusivitas tadi bisa secara efektif ya diterapkan dalam setiap tahapan proyek ya. Yang pertama itu kita punya yang namanya disability inclusive indicator. Jadi ini indikator kuantitatif ya Bapak Ibu yang melacak presentasi operasi ADB yang sudah memenuhi kriteria inklusi disabilitas. Dan ini dilaporkan setiap tahun ya. Kemudian indikator ini juga menjadi rujukan penting ya bagi Kementerian Teknis maupun BUMN untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun itu tidak hanya soal fisik, tapi juga aksesibel dan inklusif ya, termasuk menciptakan lingkungan kerja yang setara. Kemudian kita juga punya yang namanya rating scale 0 sampai 3. Nah, jadi Bapak Ibu, rating scale ini membantu tim project nanti untuk menilai tingkat inklusivitas project ya dari
yang skornya 0 itu belum mengintegrasikan ya, hingga nanti yang sebenarnya inklusif atau principally inklusif itu ada di skor 3. Level 1 itu punya enabling conditions ya, dan kemudian di 2 partially inklusif seperti itu. Nah, jadi skala ini sangat berguna nanti untuk menetapkan target inklusi yang terukur ya, misalnya berapa persen pekerja perempuan atau penyandang disabilitas yang direkrut ya oleh kontraktor, dan juga menata pengajuannya secara berkala. Dan kemudian yang ketiga ada yang namanya self assessment checklist. Nah, ini adalah semacam alat diagnostik awal gitu ya, yang memungkinkan tim project nanti bisa memindah ya gap atau celah dalam kebijakan, apakah dalam data, apakah dalam desain infrastruktur, dan juga sikap kelembagaannya. Jadi kalau dengan checklist ini nanti ya tim project itu sudah bisa sejak awal mengidentifikasi kebutuhan perbaikan sebelum proyek berjalan. Jadi bisa kita menghemat biaya untuk bongkar ulang atau retrofitting seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini pendekatan yang jamak digunakan dalam inclusive development, yaitu pendekatan twin track. Jadi kita menggabungkan mainstreaming. Nah ini teman-teman juga sangat biasa ya, kita paham sekali dengan mainstreaming inklusi disabilitas dalam seluruh proses proyek, dan juga ya selain mainstreaming kita juga menyasar ya komponen khusus ya untuk menjangkau kelompok dengan disabilitas secara langsung, misalnya partnership melalui pelatihan kerja, seperti disampaikan Bu Anggun tadi, memberikan akses ke sertifikasi ya kalau di BNSP dan lain-lain. Dan kemudian tentunya waktu negonya adalah penempatan kerja teman-teman penyandang disabilitas dan juga termasuk perempuan disabilitas di proyek infrastruktur. Next slide. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi ya mengetahui inklusi disabilitas itu memang sudah menjadi keharusan, dan juga tadi sudah kita ketahui bersama tool apa yang ada di ADB. Nah, sebenarnya peningkatan ADB terhadap inklusi disabilitas itu didasari pada konsep pemikiran social model of disability ya, atau model sosial disabilitas. Nah, Bapak Ibu pada slide, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalau kita bicara disabilitas sebenarnya bukan soal kondisi medis ya, atau keterbatasan individu, tetapi justru soal hambatan eksternal ya, yang kondisi yang aksesibel, sikap masyarakat yang diskriminatif, ya, sistem kerja yang tidak inklusif. Nah, ini semuanya merupakan inti ya dari social model of disability. Jadi tugas kita bukan ya, ini terutama untuk Bapak Ibu yang mungkin masih belum memahami soal social model ya di sektor infrastruktur atau di proyek, ini bukan soal bagaimana kita memperbaiki ya, quote unquote penyandang disabilitas, atau bagaimana kita mengupayakan ya penyandang disabilitas yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi yang harus dilakukan adalah sebaliknya. Bagaimana kita menghilangkan hambatan ya yang menghambat teman-teman disabilitas untuk bekerja berpartisipasi penuh ya ke masyarakat, termasuk di dalam proyek infrastruktur. Ya, jadi contohnya ketika kita membangun lingkungan kerja di sektor infrastruktur yang aksesibel ya, baik secara fisik ya maupun kelembagaan, ya, kita tidak hanya akan membuka kesempatan kerja saja ya, tapi juga memastikan ciptakannya ya tempat kerja yang aman, fleksibel ya, dan nyaman mendukung bagi semua pekerja ya, perempuan dan penyandang disabilitas. Dan Bapak Ibu juga yang penting dipahami ya, adanya interseksionalitas antara gender dan disabilitas. Jadi ada persilangan identitas di sana. Jadi perempuan penyandang disabilitas itu tadi sudah disampaikan gitu ya, menghadapi diskriminasi ganda ya, terutama karena gendernya dan juga karena disabilitas. Dan belum lagi faktor-faktor marginal lain yang terkait dengan sosial ekonomi dan lain-lain. Jadi hambatan ini saling memperkuat ya, semakin mempersempit akses dan memperlebar kesenjangan ya terhadap akses-akses layanan dasar termasuk pekerjaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kebijakan dan proyek yang mengklaim inklusif itu tidak akan benar-benar efektif ya, kita hanya melihat
aspek saja, jadi harus secara interseksional. Next slide. Nah, Bapak Ibu, nah ini tadi sedikit saja ya, kelompok masyarakat disabilitas itu sangat heterogen, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memang dibagi ke 4 kategori ya. Ragam disabilitasnya, ragam disabilitas fisik ya, sensorik, di dalamnya ada sensorik pendengaran dan penglihatan, kemudian disabilitas psikososial, dan kemudian disabilitas intelektual. Nah, kalau kita berdasarkan pada konsep ICF International Classification and Functioning, nah kita saudara-saudara kita yang mengalami kondisi penyakit kronis atau penyakit langka, ya bahkan ada yang invisible yang tidak terlihat, itu juga masuk ya ke dalam kategori disabilitas. Nah, kenapa kita perlu memahami ragam disabilitas Bapak Ibu? Nah, supaya nanti ya ketika teman-teman di proyek itu bisa memetakan posisi kerja mana yang bisa dibuat aksesibel ya, tentunya semua posisi kerja harus aksesibel ya, dan juga bisa diberikan reasonable accommodation, akomodasi layak ya, supaya bisa tersedia seluas-luasnya kesempatan kerja di sektor infrastruktur ini. Jadi kita memahami ragam disabilitas bukan untuk menentukan posisi bisa pekerjaan mana yang cocok untuk ragam disabilitas itu tidak, tapi untuk membantu kita menyiapkan ya aksesibilitas dan akomodasi sesuai ragamnya. Gitu. Ya, oke. Next slide. Nah, ini terakhir Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya yakin kita semua sepakat bahwa untuk sektor infrastruktur itu ya, untuk proyek infrastruktur ya, terutama juga tentu proyek infrastruktur ADB benar-benar inklusif dan bisa membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas. Nah, kita perlu memastikan 5 hal. Ya, pertama, apakah teman-teman disabilitas itu sudah dihitung? Counted, sudah dihitung tidak melalui data, tapi datanya dapat terpilah berdasarkan sex, age, and disability. Ya, kelamin, usia, dan ragam disabilitas itu satu. Tidak hitung belum. Ya, ketika kita melakukan perencanaan misalnya untuk itu. Kemudian yang kedua, apakah mereka dikonsultasikan, dikonsultasikan tidak sejak awal perencanaan, ya. Dan kemudian consider, dipertimbangkan, apakah mereka dipertimbangkan masukannya dalam desain dan kebijakan. Ya, dan konsultasi publik diundang, ya. Kalau kita hanya bicara soal numbers, that doesn't count. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika perempuan dan teman disabilitas diundang dalam konsultasi publik, masukan mereka dipertimbangkan tidak dalam desain dan kebijakan. Kalau soal presentasi ya bisa banyak mungkin, tapi kalau presentasinya sifatnya tokenistik, nah that would be useless. Ya. Nah, kemudian dipertimbangkan, yang kemudian dilibatkan. Nah ini ya partisipasi. Bagaimana teman-teman setidaknya diminta masukan dan saran juga dilibatkan ya, dalam di sepanjang siklus proyek tersebut. Apakah nanti diminta bantuan untuk membaca di ide, detail engineering design, ya untuk proyek dan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya mendapatkan manfaat. Nah, ini sudah pasti ya jika dari sejak awal diperhitungkan, dikonsultasikan, dipertimbangkan, kemudian juga didorong untuk berpartisipasi, pasti ya akan mendapatkan manfaat yang nyata. Gitu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita urut lagi tadi ya, manfaat ini sebenarnya itu juga pencerminan dari social model of disability, Bapak Ibu ya. Nah, jadi inklusi tidak lagi hanya soal tadi kembali lagi ya simbolis atau memenuhi target kuantitatif, memenuhi angka persentase, tapi kita harus memastikan penyandang disabilitas itu dihitung, didengar, dipertimbangkan, dilibatkan secara bermakna dan benar-benar mendapatkan manfaat ya, dari setiap proyek. Ya. Jadi dengan begitu sektor infrastruktur betul-betul akan punya potensi besar untuk membuka peluang kerja yang adil dan setara, baik untuk
perempuan dan penyandang disabilitas. Demikian ya.